Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih teman-teman yang ada di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 19 September 2020 kita memasuki topik yang kedua dalam tema menerapkan kelas daring. Di sini yang akan kita pelajari khusus hari ini adalah bagaimana kita membuat presentasi kreatif, yaitu PowerPoint. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Marjono. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang sudah hadir boleh mengisikan sapaannya dulu di kolom komentar, di kolom QA. Di sini sudah ada Bapak Sukoco, SDN Sumolawang Puri, Mojokerto. Selamat siang, Bapak. Bapak Sugeng Haryadi dari Jetis 1, Kabupaten Mojokerto. Ini Mojokerto sudah banyak yang hadir. Teman-teman dari Mojokerto on time sekali. Ibu Puji Handayani, SDN Wonorejo 4, Pasuruan. Kemudian Ibu Endang Setionningsih, Sekar Gadung, Mojokerto. Ibu Heni Susana, SDN Saloliman. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Kemudian ada lagi Bu Siti Hamdiah dari SD Sukosari Trawas. Nah, ini teman-teman dari SLCC Kabupaten Mojokerto, peserta Kabupaten Mojokerto siap mengikuti Diklat Merdeka Belajar materi PowerPoint. Semangat. Terima kasih. Mungkin ini Pak Firman atau Pak Isna atau Pak Dar mungkin. Ada lagi Ramah Fajriyah Rizkita. Assalamualaikum, bismillah hadir. SD Al Baitul Amin Jember. Selamat siang Jember. Tulungagung hadir. Ada Ibu Nira, SDN 5 Campur Darat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kalau menuliskan sapaannya, dituliskan dahulu identitasnya supaya di sini tidak muncul anonymous. Bapak Jumari Irawanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ibu Tri Setianingsih, SDN Karangdieng 1, Mojokerto. Siap mengikuti DMB, semoga bermanfaat ilmunya, amin. Kemudian ada Ibu Rahmawati dari Warugunung Pacet. Ibu Suhartati SDN Warugunung Pacet juga. Ibu Napiah SDN Puri Mojokerto siap mengikuti Diklat SLCC. SDN Beloh Trawulan Mojokerto hadir. Ini Ibu Emi, selamat siang Bu Emi, tim APKS Jember hadir. Selamat mengikuti Bu Emi. Bapak Pendi Wigianto, SDN Kebonwaris 1, Pandaan Pasuruan. Kemudian ada lagi dari Karunia Sari Pasuruan, siap monitor. Kota Kediri ada Ibu Ratna Mardining. Oh ini Ibu Ratna, selamat siang. Ini saya kenal sama Ibu Ratna, temannya Bang Jen kalau enggak salah. Ada lagi Ibu Diah Puspandari, SDN Gedung Maling, Soko, Mojokerto. Kemudian Ibu Aring Pramukawati, wah ini lahirnya mungkin pada tanggal hari jadi Pramuka ini, tanggal berapa ya, bulan Agustus. SDN Kampung Dalam Tulungagung. Ibu Retno TK Kartika, Kota Kediri. Agus Setiawan, Ngoro Mojokerto hadir. Ibu Yani Dwi Susanti, Tulungagung siap melanjutkan belajar, siap semangat. Kemudian ada Ibu Elvi Triastikowati, SDN Jepun, Tulungagung. Siap menyimak hadir. Kemudian Ibu Darindah Rohmania, SDN Balongasin, Pungging. Ibu Lulus Indahyati dari Mojokerto. Siti Mawidah dari Pasuruan. Kemudian Ibu Dian Novarina, SDN Jeti 1.
Ibu Liliana dari SDN Banjaragung 2 Mojokerto. Haris Indrianti Pratiwis. Di sini siap hadir dari Rejoso Lor. Ini Jumedol apa-apa Jumedil ya, ini Bapak atau Ibu ya dari Prigen Pasuruan, siap hadir. Ini Ibu Nur Habibah SD Plus Rahmat Kediri, ini rekannya Bang John sepertinya. Alhamdulillah bisa hadir, terima kasih Bu. Dari Kota Nganjuk ada Ibu Novira Dwi SMAN 1 Loceret. Siap menerima tugas dari Bapak Henry Setio SDN Plososari Grati Pasuruan. Ibu Lulu Kusumahati SDN Sumber Girang 1. Alhamdulillah bisa bergabung, kualitas gambar sangat bagus. Alhamdulillah. Tadi gambar saya ini bisa tampil dengan jelas ya Bu ya. Ada lagi Bu Mami Mujiana SDN Tanjung Kenongo 1 Pacet Mojokerto. Dari Ngoro Mojokerto hadir Bapak Agus Setiawan. Kemana suara moderator double dari Ibu Heni Susana SDN Saloliman. Mungkin delay di jaringan ini Ibu. Mr. Den hadir dan menyimak. Assalamualaikum, siap mengikuti Ibu Siti Rohman SDI Hitmub. Dari mana ini Ibu? Mengapa suara moderator double dari Ibu Heni Susana SDN Saloliman? Suara tidak double Ibu, mungkin terjadi delay pada jaringan Ibu. Lamongan ada Ibu Noviria Frismayanti hadir dan siap mengikuti materi. Dari Kabupaten Mojokerto, peserta Kabupaten Mojokerto siap mengikuti. Ini teman-teman dari SLCC tadi. Kemudian ada dari Ibu Darindah Rohmaniah siap mengikuti. Nah, di sini sayangnya tidak ada identitasnya, anonymous, programnya mantul. Terima kasih. Kemudian Assalamualaikum, semangat mengikuti diklat yang kedua, Ibu Evi Nur Fatihah. Ibu Ria Aprilis Setiabudi dari Mojokerto siap menyimak. Terima kasih. Semangat mengikuti, siap hadir, siap menerima materi, gambar dan suara bagus dari Ibu Eva SDN Ketapan Rame 1 Trawas Mojokerto. Ini tampilan saya jelas Bu ya, suaranya juga jelas pastinya ya. Bapak Jenny Mustafa siap mengikuti sesi Microsoft PowerPoint. Terima kasih Bapak. Selamat siang, salam dari Pasuruan, Bapak Jarod Mujianto. Selamat siang Bapak, salam juga dari Jombang. Anonymous-nya ada dari Kota Kediri, kemudian ada dari Ibu Anisya Wulandari, Gedek Mojokerto. Kemudian dari IGTKI Kecamatan Lamongan ada Ibu Listiana siap menerima materi. Ada dari Bapak Edi Suwondo, SDN Warugunung Pacet hadir. Ini sudah berapa jumlahnya peserta yang hadir ya? Ini Pak Saiful. Sudah 173, bisa dilanjut Bu. Jadi yang lain mungkin peserta bisa memonitor nanti melalui rekodnya. Siap, berarti langsung saja kita mulai Pak ya? Oke, siap. Ini Bapak narasumber kita, Bapak Marjono sudah siap juga ya? Insya Allah sudah. Bang John mohon ditampilkan ya, gambarnya biar layarnya, kameranya biar bisa saya tampilkan. Siap. Siap.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh SACC PGRI Jawa Timur yang bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Timur. Nah, di sini kita sudah memasuki topik yang kedua, menerapkan kelas daring. Tema kita hari ini adalah tentang PowerPoint. Jadi di sini Bapak narasumber kita nanti akan sharing bersama kita semuanya bagaimana cara membuat presentasi kreatif yang menyenangkan untuk diterapkan di kelas, baik itu kelas daring maupun luring nantinya Pak ya, begitu. Baiklah, saya serahkan waktunya kepada Bapak narasumber kita. Ada Bapak Marjono dari SD Plus Rahmat Kediri, Kota Kediri Pak ya? Saya lupa. Ya, Kota Kediri. Kepada beliau saya persilahkan untuk memulai sesinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dipantau, Bu, suaranya? Sudah cukup keraskah? Suaranya sudah bisa didengar, Bu? Bu Hani, Pak Saiful, suara saya sudah kedengaran? Sudah bagus, Bang John. Sudah, nggih. Baik, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita semuanya dipertemukan kembali dalam sebuah majelis, sebuah forum yang luar biasa ini, yang terdiri dari banyak guru-guru hebat yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur. Semoga semangatnya masih terjaga ya, meskipun hari ini weekend ya. Jangan bingung dulu, nanti ada waktunya untuk bersama keluarga ya. Semoga setelah ini nanti saya tidak panjang lebar. Kemarin yang dikasih waktu 5 menit kalau tidak salah nih. Oke, baik. Mohon izin untuk share screen. Sebenarnya ada 2 narasumber hari ini yang bertugas, cuman karena ada sesuatu hal, mohon izin Pak Noval ya, sama Pak Noval harusnya. Pak Noval karena sesuatu hal beliaunya tidak bisa hadir. Nitip salam untuk panjenengan semua. Semoga nanti di lain waktu di materi guru YouTuber insya Allah nanti beliau akan siap hadir. Mohon izin untuk share screen Bu Hani, Pak Saiful yang berada di balik layar. Sudah kelihatan, Bu? Pak Saiful, sudah kelihatan ya share screen-nya? Oke, siap, Pak. Ini. Oke. Hari ini kami ditugasi untuk sedikit sharing, menyampaikan materi kreatif PowerPoint untuk pembelajaran. Nah, kenapa kok ini perlu disampaikan? Saya rasa meskipun Bapak Ibu semua saya yakin sudah familiar ya dengan PowerPoint, karena pasti sebagai guru tiap hari mungkin sudah otak-atik PowerPoint ya, apalagi dalam kondisi yang PJJ atau BDR seperti ini. Saya yakin ini salah satu platform yang sangat membantu untuk penyampaian materi. Nah, namun sebagian besar guru itu biasanya bikin PPT-nya, materi di PowerPoint-nya itu terlalu sederhana. Terlalu sederhana dan itu kurang menarik untuk peserta didik. Nah, jadi hari ini kami hanya sharing beberapa trik, nanti tidak banyak, beberapa trik yang ini menyambung dari materi webinar 1. Kalau di webinar 1 kemarin itu kami menyampaikan MPI, media PowerPoint interaktif kalau di webinar 1. Nah, sekarang lebih
lebih simple dan cuman akan sedikit memberikan tag dan info pembaruan-pembaruan dari aplikasi PowerPoint, terutama di 2019 dan Office 365. Baik Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan materinya. Kurang lebih ada 5 materi yang nanti akan kami sampaikan. Selebihnya nanti akan coba mensimulasikan beberapa sesuatu hal yang baru yang itu dari PowerPoint 2019. Tapi sebelumnya seperti biasa mohon izin untuk menyampaikan sedikit muhasabah diri untuk diri saya sendiri, pengingat untuk diri saya sendiri, dan semoga juga bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Hanya satu slide, semoga bisa menginspirasi. Setiap yang indah itu datang selepas sabar. Maka tanamkan dalam diri, ingat senantiasa dalam hati bahwa orang-orang yang sabar itu Allah selalu membersamai mereka. Demi Allah kita tidak kuat, tapi karena Allah kita harus kuat. Nah, semoga Bapak Ibu yang sekarang sudah istilahnya kadung jegur di Diklat Merdeka Belajar ini, maka mari Bapak Ibu bersabar sampai nanti kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Sabar setiap siang hari ketika ngantuk dipaksa Pak Jim dan kawan-kawan untuk melek mengikuti pembelajaran dari pemateri. Ya, semoga nanti setelah itu akan ada sesuatu yang indah, akan banyak ilmu yang Bapak Ibu terima dan bisa diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kreatif desain Bapak Ibu ketika membuat PowerPoint, ini hanya sharing ya. Yang pertama temukan ide garap. Ide garap itu apa ya? Ide pokok yang nanti mau dibikin seperti apa? Ya, jadi konsepnya seperti apa PowerPoint-nya. Nah ini Bapak Ibu bisa mengambil referensi dari presentasi yang sudah ada. Sekarang tuh banyak sekali. Nanti kalau berkenan bisa saya berikan link referensi PowerPoint yang itu sudah sangat bagus dan bisa kita oprek apa ya namanya? Kita edit, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Jadi tidak asal ngawur, hanya blank putih kemudian ada tulisan. Nah, itu sangat menyiksa mata siswa itu nggih. Nah, berikutnya yang kedua, sebisa mungkin sebelum dikerjakan, setelah ketemu idenya, dibikin storyboard atau kalau kita ngajar semacam RPP atau konsep awal lah, draft-draftnya gitu ya. Sederhana saja, kira-kira nanti mau dibikin berapa slide, kemudian yang mau ditulis di slide pertama apa, nanti kira-kira bisa dilampirkan audio video apa, seperti itu, singkat saja. Yang ketiga, tambahkan aset visual. Jadi aset visual bisa berupa gambar, audio, video yang sesuai dengan topik yang dibahas. Harus sesuai, jangan sampai keluar dari topik, kemudian juga terlalu banyak. Jadi jangan sampai memberikan terlalu banyak. Kalau bisa satu slide itu hanya mengangkat satu ide pokok. Dan termasuk gambarnya yang menunjang dari ide pokok tersebut. Yang keempat adalah atur kontrasisasi, apa bahasanya? Kontras ya. Kontras itu jadi nanti ada beberapa poin yang itu dirasa penting seperti ini. Nah, poinnya di yang pertama ini adalah ide garap. Jadi harus ada ide garap, kemudian mengambil referensi. Yang kedua ada storyboard. Nah, ini kan ada semacam perbedaan nih atau kontrasisasi lah saya mengatakan seperti itu, baik dari fontnya nanti bisa dibedakan, main di font atau main di apa namanya warna atau main di ukuran fontnya. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu kira-kira yang mau dimunculkan itu kuatnya yang mana. Nah, seperti ini.
Dan terakhir ini yang paling penting, yang paling menentukan asik, bagus atau tidaknya suatu presentasi adalah transisi dan animasi. Nah, sebenarnya simple ini Bapak Ibu yang bisa nanti membuat PowerPoint Bapak Ibu menjadi suatu yang PowerPoint kreatif yang sangat menarik untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ini baru nggih, ini sesuatu yang baru, barangkali Bapak Ibu menggunakan Office 2016 itu kayaknya sudah ada. Nanti akan saya berikan cara mengaktifkannya, karena ini kalau untuk guru, apalagi guru IPA, itu sangat bermanfaat untuk menjelaskan misalkan sesuatu yang itu tidak bisa dilihat siswa secara langsung. Kita susah untuk membuat replika atau alat peraganya, maka sekarang terbantu sekali dengan gambar 3D. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ini secara teori dulu, nanti baru setelah ini dipraktekkan. Yang pertama di kolom searching yang bawah sini Bapak Ibu, pojok kiri bawah biasanya, nanti Bapak Ibu ketikkan region setting. Kemudian setelah itu klik country or region, nanti dipilih yang ini. Nah, kenapa kok harus ini? Karena di Indonesia belum terjangkau untuk gambar 3D ini. Ya, baru di sini yang support negara yang support untuk gambar 3D. Nah, di sini kolom searching-nya di sini tuliskan nanti region setting, kemudian di sini ada country or region, pilih yang United States ini sama yang bawahnya ini. Nanti setelah ini dipraktekkan. Kalau sudah semua, Bapak Ibu buka PPT-nya, PowerPoint-nya, kemudian klik file, terus account, silahkan diupdate. Nah, setelah itu ditutup, baru di restart komputernya. Nah, insya Allah nanti sudah aktif untuk menu insert gambar 3D. Nah, ini bisa menunjang PowerPoint yang kreatif tadi. Kemudian yang berikutnya, maaf. Nah, yang bisa membuat PowerPoint kita menjadi menarik itu ada di animasi. Nah, ini kalau ini di semua PPT versi berapapun insya Allah ada, cuman mungkin ada beberapa yang pembaruan. Yang pertama, ini interest, ini bagaimana efek sebuah objek masuk dalam tampil pada slide. Ya, jadi seperti ini misalkan gambar logo PGRI, dia tadi masuk dari mana? Misalkan dari atas, jatuh dari atas ke sini, atau mungkin dari bawah seret naik ke sini, dari samping kanan, samping kiri, dan seterusnya. Kemudian empasis, bagaimana efek selanjutnya ketika sudah berada dalam halaman presentasi. Nah, ini bisa didouble ini Bapak Ibu nanti. Nanti ada triknya. Kemudian exit, bagaimana sebuah objek itu keluar dari presentasi. Misalkan saya mau logo ini setelah ini menghilang, ya, setelah ini menghilang, maka dia larinya ke arah kiri atau ke kanan dan seterusnya. Kemudian motion pad, ini efek animasi yang dibuat sendiri. Biasanya pakai garis begini. Jadi misalkan saya ingin nanti bergerak-gerak gini, maka objek itu akan mengikuti ini pergerakannya. Oke. Kemudian ada namanya transisi. Transisi ini efek perpindahan antar slide. Jadi dari satu slide ke slide yang lain. Seperti ini tadi yang kalau ini berganti slide maka ada kertas kemudian dibentuk burung terus lari ke sana. Nah, itu transisi. Bagaimana cara menambahkannya? Bapak Ibu tinggal pilih slide yang nanti ada di sebelah sini, kemudian diberi klik transition, nanti pilih, nanti ada beberapa optionnya. Nah, ini transition, terus ada optionnya ini, tinggal Bapak Ibu pilih seperti apa yang sesuai, kemudian yang kira-kira cocok dan bisa menarik gitu. Kemudian ada ini yang terbaru. Ini yang terbaru yang paling dicari, nanti akan saya demokan.
morph ya. Morph transition itu suatu bentuk transisi baru yang menggunakan konsep duplikasi objek dan slide sehingga terbentuk suatu objek animasi yang dinamis dan artistik. Nah, ini saya rasa tidak perlu nanti panjenengan begitu tahu baru, kok apik ya gitu mungkin ya. Nanti caranya minimal harus ada 2 slide dan ada 1 objek, itu minimal, sehingga bisa dibikin morph-nya. Nanti akan saya demokan. Menarik sekali sepertinya Bang John. Jadi tunggu setelah ini, 5 menit toh. Oke, baik. Saya teruskan sekarang ke export to video. Nah, Bapak Ibu di PowerPoint itu juga ada fasilitas ekspor. Kayaknya ini 2016 ke atas. Okay. Kebetulan saya suka ngulik ini. Jadi untuk job set, misalkan bikin undangan gitu, bikin video profil itu memanfaatkan ini. Ternyata sangat terbantu. Termasuk untuk desain. Jadi PowerPoint sudah sangat powerful ya untuk saat ini. Bapak Ibu, untuk mengekspor dari PPT ke video, Bapak Ibu bisa cek dulu transisinya, diatur transisinya supaya pergantian antar slide itu menarik ya. Kemudian pastikan di advance slide nanti tercentang after ya. Karena di situ nanti ada 2 option nanti akan saya tunjukkan. Kalau sudah, maka Bapak Ibu tinggal sudah jadi ya, misalkan sudah jadi materinya mau diekspor ke video, nanti dijadikan video pembelajaran, maka tinggal klik file, kemudian pilih export, kemudian create a video. Di situ ada settingannya, nanti disesuaikan apakah nanti HD atau seperti apa. Kemudian create a video, nanti sudah ada proses render di sini, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, mungkin ini, nah untuk referensi Bapak Ibu, di Office 365 kemarin tuh yang saya tuliskan, oh ya, modulnya sudah saya upload di kelas menerapkan kelas daring. Semua materi nanti akan diupload di general, di channel general. Nanti saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit supaya tidak bingung nih. Kemudian di file ada kelas material. Kenapa kok diupload di sana? Karena kemarin itu ketika di-upload di chat, ada peserta yang mungkin pengennya download, tapi salah ngeklik jadi ngedel. Akhirnya peserta yang lain yang belum mendownload bingung, loh kok materinya enggak ada begitu. Oke. Bapak Ibu, ini nanti bisa panjenengan gunakan untuk lebih mengasah keterampilan berkreasi dengan PowerPoint. Kalau yang Office 365 itu panjenengan klik ini saja, nanti panduannya banyak di sana. Juga bisa berbahasa Indonesia. Oke. Makanya yang saya tuliskan hanya simple, nanti yang lain-lain Bapak Ibu bisa belajar mandiri dengan mengklik ini untuk lebih mengeksplor Office 365 khususnya PowerPoint. Kemudian channel-channel YouTube sekarang banyak karena PowerPoint ini semakin melambung kayaknya. Ada banyak, saya tuliskan 5 saja yang sering saya jadikan referensi untuk belajar. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas yang saya pakai untuk prolog. Ini baru prolognya sih, baru prolognya mungkin sudah lewat 5 menit. Ya, sekarang kita akan simulasi seperti apa sih tadi yang dimaksud itu. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu sekarang ketika ikut DMP sudah diberikan akun Office 365. Bapak Ibu sudah punya Office Online 365, itu bisa dimanfaatkan. Kelebihannya apa Office 365 atau Office 2019? Kalau saya lebih familiar dengan 2019. Yang pertama Bapak Ibu, panjenengan akan mendapatkan banyak template. Ini saya contohkan, saya buat blank presentasi baru. Misalkan mau bikin dari awal ya.
Sebentar. Misalkan dari awal PowerPoint. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan banyak menemukan template. Jadi di PowerPoint 2019 atau Office 365 itu banyak template. Nah, ketika Bapak Ibu pertama mau bikin, itu diklik ini yang more tema. Tema ini nanti ini banyak sekali yang bisa langsung Bapak Ibu manfaatkan. Misalkan mau yang temanya ini presentation ya, temanya presentation. Nanti ini banyak sekali. Bapak Ibu tinggal pilih dan semua nanti tinggal ini apa namanya editable itu mudah diedit, misalkan education, kemudian milih salah satu, misalkan saya pakai ini grid. Ini mudahnya membuat presentasi di PowerPoint 2019 atau Office 365. Nah, di sini juga ada beberapa ide untuk lebih memperindah PowerPoint panjenengan, misalkan tidak cocok dengan ini. Nah, ini editable, jadi mudah, tinggal panjenengan mengedit, menyesuaikan. Cuman di sini belum ada animasinya. Kita cek. Nah, ini masih transisi animasinya belum ada. Tapi secara template ini sudah lumayan bagus daripada biasanya putih polosan seperti itu. Ini yang pertama. Keuntungan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti ada yang baru di sini. Insert kemudian ada icon. Ya, tapi online ya ini. Diklik ini. Nah, di sini banyak sekali icon-icon yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menambah daya tarik PowerPoint jenengan. Jadi biasanya kalau sebelumnya kan kita nulis misalkan kayak ini tadi, maaf ini saya cancel dulu. Misalkan nulis ada beberapa poin, dan ini di nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu nggak biasanya. Nomor 1 terus ditulis plek, tidak ada animasinya sama sekali dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan icon semacam ini yang sesuai. Jadi nanti insya Allah ini akan lebih membuat anak tertarik ya, apalagi yang untuk usia SD itu akan lebih tertarik daripada hanya sekedar angka. Apalagi nanti ada animasinya seperti ini. Nah, dia berjalan. Nah, ini akan lebih menarik apalagi untuk anak-anak. Jadi ada fasilitas insert kemudian icon. Nah, ini Bapak Ibu tinggal milih aja, tinggal nyari tentang apa kemudian pilih. Jadi banyak sekali. Nanti bisa dieksplor sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa edit background. Ya, Bapak Ibu bisa edit background. Misalkan saya punya mana ya? Saya punya, kita kalau ngajar itu kan ada buku tematik ya, BSE tematik itu. Kemudian mau ambil materi dari situ, ambil gambar, tapi mau ngambil gambarnya aja. Misalkan ini nih, mau ngambil ininya aja, supaya anak lebih tertarik. Bisa pakai snipping tool. Nah, seperti ini. Copy saja, kemudian pastekan di sini. Misalkan di sini nih maunya. Nah, ini kan ada background putih. Kalau dipaksa seperti ini kan enggak matching ya, enggak apa ya, kurang menarik ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengambil gambar orangnya ini saja, tidak perlu Photoshop ya. Kalau yang perlu Photoshop, nah ini lebih enak. Nah, di PowerPoint sekarang ada namanya remove background. Nah, ketika diklik, saya ulangi, ketika diklik, tempatnya di mana? Di format, kemudian remove background. Nah, ini kan ada bagian nanti yang ini kayaknya langsung jadi bagus. Ini kita coba dulu. Nah, ternyata ini langsung jadi bagus. Ya.
Misalkan seperti ini. Oh, malah kelihatan hitam ya. Tapi kan sudah terambil, ininya sudah hilang ya. Bisa jadi nanti kebetulan ini tadi pas, bisa jadi nanti tidak pas. Jadi ada potongan rambut ini yang ikut kepotong hilang. Kemudian ada tangan ini ternyata segini hilang. Nah, itu bagaimana caranya? Caranya saya ambil yang baru ya, semoga ini tidak pas. Ini tadi kok kebetulan pas. Itu matanya ganti oranye Bang John ya? Apa mengikuti background dari Enggak. PPT-nya? Nah, itu yang Ya. saya maksud. Itu yang saya maksud, itu bisa diedit. Bentar. Cara menambahkannya begini. Cara mengeditnya maksudnya. Bentar. Misalkan ini. Ini tadi yang betul warnanya apa? Matanya berarti harusnya. Warnanya itu oranye itu kan putih ya. Nah, G. Itu bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Nah, ini ya, nyoba yang ini dulu. Semoga pas. Nah, kayak gini. Ini ada beberapa bagian. Di sini kan harusnya muncul. Kita pengennya muncul. Ya. Jadi hijaunya itu sampai sana. Pas itu. Di slide gini aja. Nah, kelihatan ya? Hanya 3 garis straight gitu aja. Lebih mudah. Nah, sama kayak ini, matanya si anak ini, mohon maaf, ini nanti jadinya seperti ini. Jadinya akan orange seperti ini. Nah, kalau backgroundnya hitam, dia jadi hitam, karena dia transparan. Nah, untuk yang ini, supaya tidak seperti itu nanti, nah ini, maka sama caranya, ini bisa dikembalikan supaya nanti putih. Misalkan ada 3 garis begini aja, straight. Nah, itu tadi Bang John pakai yang max area to keep ya? Iya, yang ini untuk menambahkan. Nanti kalau untuk yang ngilangi yang ini. Ada 2 ini. Kalau sudah yakin Max betul. area to remove sama to keep. Ya. Ya, ini aja, nggak usah bahasa Inggrisnya. Yang plus sama min ini aja. Oke. Oke, yang ini ya. Ini harusnya kan ke bawah. Kita ginikan aja. Nah, itu kita tambah Bang John ya? Kita tambah ya? Ya. Tambah. Klik yang tambah ya. Yang tambah. Untuk ini yang tambah. Yang tadi matanya tadi kan awalnya misalkan hitam semua, itu supaya muncul area putihnya itu kita klik yang apa tadi Bang John? Sama yang ini, yang kayak yang dipraktekkan yang di sebelah, yang tanda plus, Kalau yang ini nanti untuk menghilangkan. Misalkan begini, ternyata di atasnya rambut ini masih putihnya masih kelihatan dikit gitu. Nah, itu baru pakai yang tanda kurang ini. Gitu. Ini guys, saya tambahkan aja wes. Nah, ini kan ada putihnya kan? Iya. Nanti jadinya kan gini. Nggak pas kan ada putihnya. Nah, untuk menghilangkan itu maka ganti yang min. Yang min kemudian di garis saja seperti ini. Nah, tinggal dipas-pasin. Gini. Supaya pas nanti bisa di scroll dibesarkan. Nah, seperti ini jadinya. Ya, itu yang keberapa tadi ya? Kelebihan yang ke-3. Sekarang yang keempat tadi sudah saya sampaikan ke export to video. Nah, sekalian yang ini Bapak Ibu, misalkan ini sudah jadi, kemudian transisinya sudah panjenengan atur, lalu pengen di-convert menjadi sebuah video yang nanti akan dibagikan ke peserta didik, maka caranya tinggal klik file, kemudian di sini, oh ya syaratnya harus 2016 nggih PPT-nya minimal 2016. Kalau semakin ini Bang John pakainya 2000 berapa ya? 2019 Bu. Nggih. Atau 2019. Nanti ya. Atau kalau di laptopnya masih yang agak lama di bawah 2016, maka Bapak Ibu sudah punya Office Online 365, itu bisa dimanfaatkan. Itu support semua dengan ini. Nah, saya ulangi ya, caranya klik file, lalu export, kemudian di sini ada beberapa option, Bapak Ibu bisa pilih yang create a video. Nah ini juga, ini yang asik nanti, tapi tidak disampaikan di
sekarang dulu. Nanti sekarang ke video dulu. Jadi file, export, create a video. Nah, di sini ada pengaturan. Sekarang sudah ada Full HD, ini baru juga. Nah, biasanya di sini aja Full HD saja sudah bagus. Oh, ada Ultra HD ya, ada Ultra HD sekarang. Full HD ini saja sudah bagus. Nanti kalau pakai Ultra HD juga semakin bagus. Cuman kelemahannya nanti ketika di-share ke peserta didik itu kasihan, nyedotnya kuota lebih banyak. Jadi ada plus minusnya begitu. Kemudian yang ini biasanya saya nolkan. Pokoknya transisinya sudah disetting, maka ini dinolkan, tidak apa-apa. Kemudian create a video. Coba di sini ada prosesnya. Oh maaf, ada penamaan dulu. Bapak Ibu beri nama dulu. Misalkan sudah yakin namanya. Nah, kemudian klik save. Nah, di sini prosesnya. Nah, kebetulan ini cepat sekali. Tadi ada proses di sini. Tergantung dari slide yang Bapak Ibu bikin. Banyaknya ada berapa, kemudian transisinya seperti apa, dan animasinya. Semakin banyak, maka akan semakin lama proses renderingnya di sini. Oke. Nah, jadinya seperti apa? Kita coba cek tadi di download. Kebetulan tidak ada transisinya ya tadi ya. Nah, ini cepat sekali. Karena tidak ada transisi, tidak ada. Nah, cepat sekali ya. Karena tidak ada transisi, tidak ada animasi, tidak ada audio dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu, itu kelebihannya ada namanya mob yang tadi ya. Apa itu mob? Saya bikin slide baru. Kosongkan. Untuk perpindahan, jadi efek ada beberapa ini sih fungsinya. Misalkan saya bikin ini. Saya kalau cerita nanti lebih bingung jenengan, lebih baik nanti lihat dulu aja. Misalkan saya punya dua objek, yang satu ada persegi panjang, yang kedua ada lingkaran. Kemudian saya duplicate. Atau Ctrl D bisa. Nah, saya pengen nanti ada efek perpindahan dari slide 1 ini ke slide 2. Dari yang posisinya objek pertama ini di sini akan dipindah ke sini. Yang ini dipindah ke sini. Atau berubah warna. Di slide kedua nanti akan berubah warna. Misalkan seperti ini. Atau kalau mau ekstrim juga mau misalkan berubah ukuran. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana memanfaatkan morph itu? Jadi Bapak Ibu diklik kedua-duanya, di blok ya istilahnya, yang ini slide 1 dan 2. Kemudian pilih di sini ada transisi. Ini ya, tadi transisi belum saya ini ya. Terus ada morph. Nah, diklik aja. Nah, ini pergerakannya. Halus banget ya. Jadi perpindahannya saya slideshow saja biar lebih ini. Maaf. Yang dari sini ya, dari sini. Nah, halus sekali perpindahannya. Jadi, kelihatan ya? Oke. Itu beberapa slide mungkin ya. Jadi transisinya halus itu kan enggak kelihatan. Oh, 2. Minimal 2 slide dan 1 objek. Nah, oh, begitu. Itu. Misalkan nanti mau diubah-ubah. Mau diubah-ubah lagi. Ini ngikuti nanti, Bu. Maaf. Dari sini. Nah, dia akan mengikuti dan transisinya halus sekali. Nanti pemanfaatannya apa untuk pembelajaran? Itu bisa misalkan tata surya atau peredaran bumi. Ya. Itu nanti akan lebih mudah bikinnya, jadi tidak ribet mengatur di animasinya. Jadi bisa memanfaatkan aplikasi yang morph ini. Itu baru transisi posisi. Ada lagi transisi bentuk. Jadi bentuknya nanti berubah. Misalkan dari sini satu aja ya, satu aja.
di yang kedua ini saya pengen jadi lingkaran. Misalkan gede segini, biar kelihatan. Nah ini tidak kelihatan, perubahannya tidak kelihatan. Jadi ada triknya. Nah hanya berubah gini aja. Bagaimana caranya? Jadi supaya lebih cantik, coba nanti perhatikan. Ada klik format, kemudian edit point. Nah di sini misalkan saya ubah dikit aja. Harus di kedua objek. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat perubahannya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kalau mau ininya tidak apa namanya, tidak penceng, biarkan dia tetap kotak seperti itu bisa. Jadi apa namanya, ngakali ya, semacam ngakali. Dia syaratnya harus mendapat sentuhan edit point. Ya, seperti ini. Nah, gini aja kita kembalikan. Nah, ini kan tetap bentuknya kan aslinya tetap. Yang ini juga, misalkan yang di sini tetap lingkaran. Maunya lingkaran, tidak berubah jadi penyok dan seterusnya. Biar kelihatan bedanya, maka edit point, klik. Nah, gini kembalikan lagi. Nah, oke, sekarang kita lihat perubahannya. Transisi mode. Nah, kelihatan ya? Coba saya ulangi. Coba lihat perubahannya. Nah, bisa kelihatan, Bu? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan lebih. Ini tadi kan dua objek Bang Jun ya, ada persegi sama lingkaran. Nah, perseginya itu dia apa namanya, semacam berubah menjadi beberapa bentuk gitu ya? Iya, bisa. Oke, nanti ada lagi trik berikutnya sebenarnya, karena barangkali ada yang punya file JPEG tapi itu tidak bisa kalau JPEG. Kalau JPEG harus ada trik khusus yang JPEG itu dibawa atau dibikin ke shape begini. Kalau shape bisa, tapi kalau JPEG tidak bisa. Nah, oke, baik Bapak Ibu, itu beberapa kelebihan di PowerPoint 2019 atau PowerPoint Office 365. Nanti Bapak Ibu bisa mengekspor lebih lanjut. Nah, yang sekarang ada lagi sebenarnya ya, ada lagi Bapak Ibu bisa langsung insert audio, kemudian Bapak Ibu bisa merekam layar. Jadi pembelajaran yang nanti tidak perlu aplikasi tambahan Camtasia dan lain-lain. Jadi bisa langsung pakai PowerPoint direkod langsung nih. Nah, sekarang seperti yang saya tuliskan di modul itu, saya coba ini sebentar ini. Berarti kita bisa langsung menambahkan suara. Ini misalkan saya bikin PPT nih Bang John. Kemudian saya bisa langsung menjelaskan per slide-nya di situ ya? Bisa. Oh, begitu. Wah, ini lemot sekali nih. Sebentar. Ini lebih baik contoh yang sudah jadi dari Bang John saja. Nah, ya ini salah satu contoh yang sudah saya tuliskan di modul. Nanti Bapak Ibu tadi sudah ada yang tanya tugas. Sebenarnya pengennya tidak ngasih tugas, tapi ada yang tanya tugas. Siap menerima tugas gitu. Dan nanti tugasnya iya, betul. seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau di play nanti akan kita bahas caranya. Ya. Itu kepalanya bisa gerak-gerak, geleng-geleng Bang John. Kalau itu rahasia, itu di gift ya, main di gift. Nanti ada kelas sendiri nanti ya. Oh gitu. Nah, bagaimana nanti paling tidak dari opening Bapak Ibu, dari opening yang seperti ini atau cover ya, cover depan atau opening, Bapak Ibu tampilkan sesuatu yang itu menarik, yang bisa membuat anak itu apa namanya, greget, termotivasi
mengikuti pembelajaran panjenengan. Jadi di setting di covernya atau yang di slide pertama itu yang bagus, jadi yang menarik begitu. Nah, kemudian nanti di slide kedua biasanya persepsi. Ini kita kebetulan saya ambil temanya dengan laptop nih. Jadi persepsinya saya biasanya pakai video. Dari sini nanti nah termasuk nanti bagaimana cara menambahkan video. Kemudian di PowerPoint itu juga bisa langsung mengedit videonya. Jadi memotong, misalkan mau nginsert video tapi tidak semua ditampilkan, maunya dipotong, hanya sebagian begitu. Nanti Bapak Ibu bisa, nanti setelah ini akan saya coba ini previewnya dulu. Bentar, ini previewnya dulu, nanti kurang lebih seperti ini. Kalau di SD, mohon maaf, ini ada biasanya ada ayo membaca, kemudian ada ayo berdiskusi, ayo berlatih, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini yang nanti proyek yang akan kita bikin, yang akan saya contohkan ke Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh dari dasar-dasar yang tadi saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa jauh lebih mengeksplor karena ternyata banyak sekali fasilitas yang lain yang disediakan oleh PowerPoint, ya, terutama yang 2019. Baik, kita mulai untuk bikin paling tidak covernya dulu seperti ini. Nanti lain-lain sudah ada di e-modul, bisa Bapak Ibu pelajari. Saya bikin kosong dulu. Ini terus Bu Hani ya? Langsung terus begitu? Siap Pak, lanjut. Nah ini kelebihannya, tadi sudah saya singgung, ada beberapa ide yang sebenarnya bisa kita pakai. Cuman kalau saya kebetulan lebih suka bikin sendiri. Ya ada inspirasinya tapi bikin sendiri, tidak pakai yang di sini. Itu akan lebih menarik. Caranya yang pertama kita bikin background-nya. Background yang tadi kebetulan sudah saya siapkan. Insert, kemudian tadi saya taruh di sini. Nah, nanti Bapak Ibu di Office 365, PowerPoint Office 365 atau 2019, itu ada fasilitas ini. Tadi saya mau menunjukkan lupa nih. Insert ada 2. Kalau sebelumnya itu hanya dari komputer, this device. Tapi yang Office 2019 atau Office 365 itu sudah ada online picture. Jadi panjenengan bisa memanfaatkan ini. Syaratnya hanya satu, harus ada koneksi internet seperti itu. Nanti pemanfaatannya seperti apa setelah ini. Ini kita atur dulu, kita sesuaikan. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita manfaatkan yang ini supaya panjenengan tahu nanti. Background-nya sudah jadi. Kemudian saya contohkan yang online picture, ya. Jadi ada insert, kemudian picture, kemudian online picture. Jadi panjenengan nyari mendadak. Jadi belum siap mau bikin apa, terus kemudian mendadak. Misalkan saya mau karpetnya dulu. Menuliskannya dengan bahasa Inggris akan lebih mudah di searching di sini ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin tidak kebaca. Karpet, nyari karpet dulu. Nah, di sini akan banyak sekali pilihan yang disediakan. Panjenengan tinggal milih. Kira-kira mau pakai yang mana? Kira-kira misalkan mau pakai yang sesuai dengan ini. Biar tidak kelamaan saya pakai ini. Kemudian klik insert. Nah, setelah ini geser-geser aja. Ini tulisannya bisa dihilangkan. Diklik begini sampai muncul tanda kotak, kemudian di del. Setelah itu ini diposisikan seperti ini. Saya kecilkan dulu. Dipas-paskan aja, dipaskan kurang lebih segini.
kurang lebih karpetnya segini. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Kemudian tadi ada apa lagi? Ada papan tulis, ada rak buku. Oke. Caranya sama, Bapak Ibu tinggal mengklikkan insert, kemudian picture, kemudian yang online. Papan tulis berarti blackboard ya. Ini berarti jaringan kita harus online, Bang John ya? Iya, pakai datanya. salah satunya itu. Syaratnya itu untuk bisa memanfaatkan Office Online 365 atau 2019. Atau kalau enggak mau, Bapak Ibu caranya tadi kan bikin storyboard dulu ya. Storyboard nanti kan langkahnya tadi sebentar ini saya cancel dulu. Langkahnya tadi bikin storyboard. Nah, ini sekaligus menyiapkan material bahan apa-apa yang nanti mau dipakai, termasuk audio video nanti yang mau dipakai pas ada jaringan wifi di kafe atau di sekolah gitu, di-download dulu, nanti dikerjakan di rumah pakai jadi disimpan di laptop. Jadi kan ada dua pilihan ini. Ada yang this device ini berarti yang sudah gambar yang sudah tersimpan di laptop, yang ini yang online. Jadi caranya seperti itu. Tadi blackboard. Nah, di sini akan ditampilkan banyak sekali, tinggal kita milih kira-kira yang mana. Misalkan tadi mau pakai ini. Nah, tinggal ngatur-ngatur aja, disesuaikan. Misalkan mau ditaruh seperti ini atau Bapak Ibu mungkin mau naruhnya beda, boleh. Kemudian tadi ada apa namanya? Rak buku. Misalkan nah ini ada ini gitu Bapak Ibu, sekalian untuk pembelajaran. Ada kalau ini tidak dicentang, ini centangnya hilang, nanti akan lebih banyak gambar yang ditampilkan. Karena yang ditampilkan kalau ini tercentang hanya gambar-gambar yang itu boleh dipakai. Istilahnya apa ya? Tidak ada apa yang free dipakai gitu. Nanti kalau ini tidak tercentang, kemudian kita ngambil, ternyata yang punya itu tidak terima, maka apa istilahnya, ada hak cipta itu bisa dituntut begitu. Misalkan ditaruh di sebelah sini. Ini saya agak percepat ya Bu, nanti peserta sudah ada e-modulnya, bisa pelajari dari modul itu, supaya tidak terlalu lama. Kemudian ada kursi. Oh ini. Nah, kalau tidak ketemu, misalkan ini tidak ketemu, nanti bisa diketikkan yang transparan. Supaya tidak dua kali kerja. Kalau nanti tidak transparan, jenengan sudah terlanjur download, maka ngilangi backgroundnya pakai tadi cara yang tadi, menghilangkan background. Misalkan di sini, ini ada tulisannya, bisa kita delete. Kemudian ada meja. Yang cocok dengan kursinya. Nah. Oke, saya tambahi transparan. Ini syaratnya harus bisa bahasa Inggris berarti ya? Pakai Google Translate nanti. Tapi kalau hanya kata benda ini kan satu kata kan insya Allah bisa. Iya. Bukan kalimat. Oke, ini yang
kekurangannya kalau online, jadi ada proses downloadnya butuh waktu. Tapi enak juga kalau online ini Bang John. Kalau saya lebih Iya. suka online sih, lebih apa ya, langsung searching gitu. Ya, lebih cepat. Nah itu yang tidak enaknya kan di kuota Jaringan. jaringan. Iya. Oke Bapak Ibu, ini saya misalkan ini dulu. Nah, tadi gambar 3D. Nah, sekarang saya mau ke gambar 3D supaya cepat nih, saya percepat. Untuk yang laptop saya mau pakai yang ini. Nah, ini ya kelebihan tadi. Kelebihan yang keberapa tadi? Bapak Ibu kalau pakai Office 2019 atau Office 365 ada ini. Selain tadi icon, ada gambar 3D. Yang ini kalau diklik, kemudian kita pilih, misalkan jenengan sudah punya stok nih di laptop, maka pilih yang atas, this device. Tapi kalau belum, maka bisa kita searching dari sini. Kemudian tadi mau nyari apa? Laptop ya. Laptop. Nah, akan saya tunjukkan bedanya. Misalkan saya mau pakai ini nih. Nah, nah, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah gambar 3D. Buktinya apa kalau 3D? Coba saya gerak-gerakkan begini, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan? Nah, Ya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, ini artinya gambar 3D. Nanti penerapannya apa? Sebentar, setelah ini saya taruh dulu. Misalkan seperti ini aja, tidak usah lama-lama. Bapak Ibu kalau guru IPA nanti misalkan mau menjelaskan jantung begitu. Apa ya jantung? Anatomi mungkin? Oh ya anatomi ya. Tidak mau. Sebentar. Kita pilih. Sebentar. Ini aja biar kelihatan. Nah, oh ya ini. Atau peredaran. Nah, ini guys, misalkan gigi ini aja. Bapak Ibu mau menjelaskan gigi atau rangka atau ini sesuatu yang sulit lah, yang sulit untuk ini aja, yang sulit untuk kita bikin replikannya atau alat peragannya, maka sekarang sudah terfasilitasi dengan adanya gambar 3D. Nah seperti ini, ini biar di sini dulu. Nah saya besarkan. Nah, ini akan kelihatan diputar-putar dari arah mana aja. Nah, sambil menjelaskan ke anak. Ternyata seperti ini loh. Nah, kelihatan ya, Bu ya? Ya, dari atas mau ya, kelihatan, Pak. Dari atas. Oke, nanti akan lebih mudah untuk guru menjelaskan misalkan bagian-bagian anggota tubuh manusia seperti itu. Jadi tadi caranya klik insert. Oh iya, maaf. Harus diaktifkan dulu ya, harus diaktifkan. Tadi saya lupa mau mempraktekkan. Caranya Bapak Ibu klik di sini. Di kolom searching, ditulis saja region setting. Nah, kalau sudah di sini pastikan tertulis ini. Kalau di jenengan tertulisnya masih Indonesia, maka tidak akan kedetek ya, belum ada fasilitas untuk gambar 3D-nya. Saya ulangi, region setting, kemudian dipilih. Okay. Country and regionnya dipilih United States. Ya, sama yang bawahnya juga. Oh ini bisa Indonesia bisa kedetek. Ya. Kalau sudah setelah ini, kalau ini sudah pengaturannya, Bapak Ibu klik file, kemudian account di sini account, klik. Nah di sini diupdate. Nah, sekarang saya pakai yang Office 2019 Professional Plus. Nah, ini sudah ada. Nanti update di sini. Kalau Bapak Ibu sudah update-nya terbaru, maka dia tidak akan berproses. Tapi kalau ada updatean baru, nanti begitu diklik akan dia berproses. Seperti itu nggih cara mengaktifkan gambar 3D baru nanti bisa dipakai. Muncul seperti ini. Oke. Sekalian saya mau nunjukkan kalau mau bikin komik Bapak Ibu
ada nanti misalkan kalau di saya kebetulan saya punya gambar ini. Gambar yang bisa gila-gilu nah ini. Nah, misalkan panjenengan mau nanti menambah tapi tidak punya gambarnya, maka bisa memanfaatkan namanya ini, Pixton karakter. Bagaimana cara mengaktifkannya? Bapak Ibu tinggal klik insert, kemudian di sini. Nah, di sini ada get add ins. Oke, diklik saja. Nanti ada buahnya. Oh, kebetulan ini di saya ada trouble. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ada buahnya. Ada pad ini. Sebenarnya ini kalau didemokan bagus sekali nanti. Untuk guru sangat dibutuhkan. Kemudian ada GeoGebra. Sebenarnya banyak untuk guru matematika nanti. Nah, saya ambil yang satu aja dulu, Pixton Comic Karakter. Nah, diklik, kalau sudah diklik, kemudian biarkan nanti proses instalasi. Kalau sudah, lihatnya di home, kemudian diklik, misalkan nanti mau nambah di sini, Pixton Karakter. Di sini banyak sekali. Kemudian get starter, terus ada 4 tipe, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita mau ngajar, misalkan kita bapak-bapak begitu. Nah, kemudian ada colornya. Ini saya percepat, saya pilih sembarang begitu. Nah, kemudian milih lagi. Ini outfitnya. Outfitnya kalau guru mana ya? Oke, misalkan saya pakai ini. Nah, terakhir ada namanya pose. Nah, kira-kira yang mana yang cocok untuk ditaruh di sini? Misalkan saya mau pakai ini nih. Nah, seperti ini jadinya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan karakter komik yang nanti insya Allah bisa menunjang supaya lebih menarik, terutama untuk anak SD atau TK gitu. Nanti insya Allah lebih menarik. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini. Terus ada trik lagi, tadi di sini ada gambar presiden dan wakil presiden. Ini akan menunjukkan trik lagi. Saya insert picture. Kebetulan saya sudah siapkan. Ada trik baru. Oke, nah ini kan gandeng Bapak Ibu. Sementara saya pengennya itu masangnya terpisah. Ya, pengennya masangnya terpisah. Ada jarak di antara mereka berdua seperti itu. Nah, misalkan di sini. Iya, karena corona ini Pak ya, SPB. Ya. Nah, ini ada trik Bapak Ibu supaya mecah ini. Caranya klik crop. Nah, di sini kemudian yang kita ambil yang Pak Jokowi dulu. Misalkan segini. Lalu kita beri apa namanya frame ya, kita beri frame. Oke, sudah. Terus untuk yang menambahkan Kiai Ma'rufnya, maaf ini double. Bisa di Ctrl C, kemudian di sini digeret ke sini, kira-kira jaraknya sama begitu. Lalu kembali lagi klik crop. Ya, ini ganti digeser. Ya, ganti digeser ke sana. Jadi, nah nanti dipaskan ya, dipas-paskan seperti ini. Nah, ini akan lebih cepat. Nah, kalau sudah Bapak Ibu misalkan mau nambah ini yang tidak boleh ketinggalan itu identitas sekolah. Identitas sekolah misalkan kebetulan saya mengajar di SD Plus Rahmat. Nah, misalkan seperti ini. Saya taruh di sini, ditambahi ada teks nama sekolah. Saya tulis di sini dulu supaya tidak numpuk. SD Plus Rahmat. Gini aja. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan fontnya seperti apa. Di center, di blok. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu mengaturnya.
pengennya seperti apa. Oke. Kalau sudah, sekarang main di saya ingin mencontohkan yang animasi dan transisi. Nah, ini yang paling menentukan apakah suatu presentasi itu bisa menarik atau tidak, yaitu di animasi dan transisi. Misalkan untuk yang dua ini dulu. Saya mau ngasih animasi untuk yang logo. Logo nanti saya pengennya pakai ini. Ya, ini kan dari bawah ke atas. Mau saya ganti dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalkan ini trik juga. Bapak Ibu mau ngasih animasi ini tulisan SD Plus Rahmat dengan animasi yang sama dengan logo. Maka Bapak Ibu tinggal klik logonya yang sudah ada animasinya. Kemudian di sini ada animation painter. Ngopi ya, ini ngopi animasinya. Kemudian ada gambar semacam kuas, diklikkan di sekolah, di nama sekolah. Nah, supaya beda, mungkin efek optionnya bisa diganti untuk yang tulisan dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Ini hanya trik simple yang bisa Bapak Ibu pakai. Jadi misalkan ini, nanti Bapak Ibu, oh iya, silahkan Bapak Ibu peserta bisa foto kelihatan laptopnya sama kelihatan Bapak Ibu. Nanti ada rewardnya, nanti bisa berupa template. Nanti misalkan dapat template dari beli atau dari manapun, misalkan dari saya nanti, Bapak Ibu kalau mau ngopi animasinya caranya sama. Klik gambar yang sudah ada animasinya, kemudian klik animation painter, kemudian dipastekan di, saya contohkan lagi ya, dipastekan di objek yang mau panjenengan kasih animasinya seperti ini. Nah, supaya kalau yang ini supaya biar beda, saya ginikan. Nah, lalu munculnya kan bergantian. Bagaimana cara supaya nanti dia itu bersama? Nah, caranya di lock dulu, terus di sini di yang with previews di sini. Kita coba. Nah, seperti ini akan lebih menarik. Jadi beda ya. Ada animasinya, kemudian ada animasinya tapi settingannya juga tidak disetting, juga beda. Juga bedakan dengan ini. Nah, ini akan lebih lebih soft, lebih enak untuk dilihat seperti itu, Bapak. Sementara cukup itu, Bu Ani, barangkali ada yang mau ditanyakan? Siap, Bang John. Gini. Barangkali ada yang sudah bertanya. Untuk animasi foto yang Bang John tadi kan download Bigstone Comic karakter ya. Itu kalau misalkan saya pakai foto saya sendiri, bagaimana Bang John? Oke. Ini pertanyaan dari moderator ini berarti. Oke. Kalau fotonya sendiri, maka tidak perlu masuk di Bigstone karakter, tidak perlu masuk ke sini. Jadi caranya hanya tinggal ini, menambahkan insert, kemudian picture, kemudian this device. Nah, pilih di mana foto kita yang mau dilampirkan gitu. Kalau yang ini khusus. Kemudian efeknya tadi kan bisa gerak gitu. Itu apakah di animation atau di 3D-nya atau apa, Bang John? Yang mana? Yang ini. Foto saya nih, misalkan seperti fotonya Bang John tadi kan dia bisa gerak-gerak begitu. Ini beda, ini namanya pakai GIF, Bu. Nanti ada ini sendiri pakai GIF ya. Jadi beda ya? Ya, beda. Supaya ini toh, supaya bergerak-gerak. Ya. Nanti pakai GIF. Terus
Ini tadi kan Bang John kan misalkan kita pembelajarannya hari ini tema 3 ya, peduli terhadap lingkungan. Ini kan semacam running text ya. Ini running text atau efek dari Oke, saya tunjukkan cara bikinnya. Tadi lupa ya, belum ke ini ya. Iya. Oke. Bang John akan lebih mantap lagi itu antara presiden dengan wakil presiden itu Pancasila, Bang John. Oh gitu. Mungkin. Oh iya. Nanti biar peserta aja yang nambahkan. Siap. Di sini ya maksudnya, Pak Saiful ya. Nanti untuk peserta saja. Nah, untuk identitas sekolah nanti bisa di samping sini atau sini. Sip, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Saya tadi mau Bu Hani yang ini ya, yang mau menambahkan ini. Oke. Tambahkan teks, insert, kemudian kita pilih save, text bar, tadi apa? Tema 3. Misalkan begini. Nah, karena ini nulisnya di papan, maka ada font khusus yang itu fontnya itu mirip kayak tulisan kapur. Ini kan kayak tulisan di kapur ya, memang mirip ya. Iya. Beda dengan yang ini. Nah, kalau ini kan beda sekali. Jadi terlihat kalau ini, oh ini tulisan komputer. Nah, nanti caranya tinggal diganti fontnya, namanya Digi apa ya namanya, sebentar. Saya kemarin ini. Nah, kita pakai font ini, jadi modelnya seperti tulisan kapur. Oke. Tadi bawahnya subtema 1. Bentar. Contohnya ini saja. Nah, caranya supaya terlihat seperti running text tadi, Bapak Ibu bisa kasih animasi. Misalkan wave ini, kita pilih wave, tapi arahnya dari munculnya dari sini, berarti dari kiri. Nah, ini kita atur di sininya. Jadi tadi saya ulangi ya. Pilih animasi, kemudian pilih animasi yang ini ya, yang web, terus diatur ininya dari kiri ke kanan. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ini kan baru satu. Ada lagi pengaturannya, Bapak Ibu untuk mengaturnya klik animation pane. Nah, di sini ada. Kemudian diklik ada kotak kecil, maaf, ada segitiga hitam di sini. Diatur timingnya supaya tidak terlalu cepat. Misalkan saya pilih medium, kemudian efeknya ini kalau mau tulisannya beda, sebentar. Nah, ini coba kita cek dulu. Nah, sudah mulai ini. Nah, kita atur repeatnya. Oke, yang ini sampai nanti kita ganti slide, misalkan seperti ini. Kita cek dulu. Oke. Nah, gini ya Bu ya tadi maksudnya. Dan tanda. Gini kan, jalan terus gini. Jadi sambil Bapak Ibu melakukan prolog, jadi sambil prolog ini biar nyala, sambil itu semacam kayak running text tadi kalau Bu Hani mengatakan. Iya. Kita prolog, salam prolog, kemudian nanti kalau mau masuk ke slide berikutnya, sudah mau masuk ke apersepsi atau ke materi, baru dia akan berhenti. Nah, gitu Bu caranya. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Terima kasih. Sebentar saya buka kolom komentarnya dulu ini Bang John. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang bertanya. Sebentar.
Pak Saiful bisa dibantu, Pak Saiful? Siap-siap, Ini Bu. sudah. Nggih. Barangkali ada pertanyaan, Pak Saiful. Saya matikan dulu share screen-nya. Atau biar nyala dulu. Iya. Siap, Bang John. Oke. Tertumpuk dengan sapaan di awal tadi, Pak. 272 sapaan. Ini ada Ibu Bapak Haris Indrianti Rejoso. Atau Bapak ini, apa bisa nambah suara PowerPoint, Pak? Gimana? Sebentar Bu Ani, Pak Saiful, saya mau izin dulu sebentar. Misalkan saya mau izin sebentar untuk masuk di kelas tim, mumpung ini Bapak Ibu hadir, supaya tidak salah-salah lagi. Bisa nggih? Monggo. Oke. Bapak Ibu mohon maaf, ini saya mohon izin untuk masuk di kelas Teams. Tujuannya apa? Untuk sedikit menerangkan, karena kemarin itu settingan kita Teams-nya itu ditaruh belakang, jadi setelah ini baru nanti ada Teams. Nah, ternyata Bapak Ibu banyak yang mengalami kesulitan ketika masuk di tim, mengakses termasuk melihat tugasnya. Jadi mohon izin saya alihkan sebentar. Saya masuk di Teams. Sudah kelihatan Bu share screen-nya? Saya masuk di Teams. Sudah. Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan sudah. Ya. Oke. Sebentar ini. Oke. Bapak Ibu, semoga ini terlihat di panjenengan semua. Jadi kalau panjenengan mengikuti Diklat Merdeka Belajar ini sebanyak 7 topik, maka di tim panjenengan akan muncul 7 kelas. Ini namanya kelas Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan bedanya kelas sama channel. Ini namanya kelas. Ada kelas DMB implementasi sekolah digital yang kemarin sudah selesai. Kemudian ini yang sekarang menerapkan kelas daring. Dan nanti sampai ada dua lagi kalau tidak salah, ada 1 atau 2 materi lagi, dan sampai nanti ada kelas ke-7. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi ini yang pertama. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan Bapak Ibu kemarin yang barangkali karena sesuatu hal belum bisa mengikuti di topik 1. Maka cara mengaksesnya Bapak Ibu, klik masuk di Teams ini. Bentar, ini saya pindahnya. Masuk di tim ini. Nah, ini namanya kelas Bapak Ibu. Ini namanya kelas. Nah, yang di sini di bawah tulisan ini ada 1, 2, 3, 4. Ini namanya channel. Namanya channel. Kalau di kelas maka ini dinamakan mata pelajaran atau di sini namanya mata diklat. Nanti jangan bingung kalau panitia ngomong channel kelasnya itu bedanya di sini. Yang ruang besar ini namanya kelas, yang di sini namanya channel atau mapel begitu supaya mudah. Nah, kemarin itu Bu Lulut sudah men-share modul SharePoint. Kemudian ada peserta yang mungkin pengennya mendownload begitu, tapi salah ngekliknya jadi ke-delete. Nah, supaya aman maka panitia menaruh filenya di sini Bapak Ibu untuk yang ketinggalan. Di channel umum, ini setiap kelas akan selalu ada channel umum atau kalau yang bahasa Inggris di general. Bapak Ibu di sini klik kemudian pilih file. Di tab sini ada file, silahkan diklik. Setelah itu ada kelas material. Nah, di sini hanya guru atau hanya panitia yang bisa
menambahkan jadi lebih aman. Nah, Bapak Ibu yang kemarin belum bisa mengikuti, maka bisa mengakses materinya lewat sini. Kemudian bisa untuk referensi jika ada penugasan-penugasan. Ngaten nggih, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat ini kita sudah di kelas daring, menerapkan kelas daring, ini yang kemarin trouble itu misalkan di kemarin suwe itu, nah sekarang Bapak Ibu lihat masih ada Bapak di antara Bapak Ibu yang menyelenggarakan meeting sendiri. Ini ada meeting sendiri nih di general, di umum ada dua meeting, tidak tahu yang adakan siapa. Saya cek nih. Nah ini di general, ini masih berlangsung ini, sudah 1 jam lebih. Tidak tahu ini orangnya kemana. Di PowerPoint yang sekarang, yang kelas kita sekarang, ini ada 4 meeting. Kita cek, di sini ada 4 meeting ya. Nah, di sini ada 4 meeting. Bapak Ibu supaya tidak salah, maka pastikan yang diklik, mohon maaf ini jaringannya sebentar. Ketika masuk kelas PowerPoint yang hari ini, saya contohkan hari ini PowerPoint, maka cari yang nah, kalau ini kan peserta ini peserta yang bikin. Sampai sekarang masih jalan, sudah 1 jam lebih. Bapak Ibu cari undangan yang dari panitia. Naik, searching terus. Nah, di sini. Ini ada Pak James yang sudah memberikan undangan itu sudah kemarin. Nah, inilah yang Bapak Ibu klik seharusnya, bukan di meeting-meeting yang seperti di bawah ini, yang diselenggarakan oleh mungkin tidak sengaja ngeklik, ternyata dia bikin meeting sendiri dan belum sadar kalau sampai sekarang ini masih berlangsung. Sampai sekarang masih berlangsung ini. Nah ini kalau saya masuk bisa, terus disuruh keluar. Kemarin saya sudah nyoba itu, tapi susah. Ya, tapi susah untuk di ini. Jadi Bapak Ibu, untuk materi seterusnya, misalkan besok ini, misalkan nanti untuk yang Teams, tanggal berapa itu, jadi Bapak Ibu buka kelasnya, yang besar ini namanya kelas, yang menerapkan kelas daring, kemudian buka channel, yang di sini namanya channel Teams, besok kalau Teams, tinggal Teams ya ini, oh ya ada OneNote sama kelas notebook ini ada 2, berarti masih ada 2 materi. Misalkan yang Teams, maka Bapak Ibu klik channel, namanya channel atau mata pelajaran atau mata diklat, terus pilih undangan yang diberikan panitia, yang diklik adalah link yang warna biru. Tidak mengklik undangan-undangan dari yang seperti ini. Tahu ada meeting, langsung klik gabung aja, tidak melihat ada deskripsinya di sini. Kalau dari panitia pasti ada deskripsinya seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini tadi menyela karena supaya tidak ada yang teman-teman yang salah join lagi. Baik Bu Hani, saya kembalikan. Mohon maaf ini agak lama tadi. Oke, Bang John, memang perlu disampaikan kepada teman-teman peserta di sini karena seringkali salah info seperti tadi mereka membuat meeting ya, membuat link-link meeting mungkin secara tidak sengaja juga. Jadi ketika ingin membuka undangan dari kami panitia ternyata mereka membuat meeting dan itu tersimpan secara otomatis begitu. Makanya masih running. Jadi mereka mungkin kurang paham bahwa di situ meetingnya sudah terjadwal dan sedang berjalan. Di sini ada pertanyaan Bang John untuk dari Bapak Henry Pasuruan. Tugasnya hanya membuat pembukaan saja ya Pak. Kemudian yang kedua ada Bapak Haris Indrianti. Bapak Haris apa Ibu Haris ya? Bapak apa bisa nambah suara di PowerPoint di sini? Silakan dijawab dulu Bang John. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya jawab yang pertama, apakah tugasnya hanya bikin opening saja? Tidak Bapak Ibu. Jadi ini kan sesuatu yang sehari-hari panjenengan lakukan, apalagi selama pandemi ini.
Jadi sebentar, saya sambil share screen. Jadi nanti tugasnya ya ini satu paket gitu, satu paket apa namanya, presentasi jadi. Jadi satu paket presentasi Satu jadi. pembelajaran lah ya Bang Jon ya. Ini nanti akan saya bagikan template-nya. Bapak Ibu bisa mengedit disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Dan tidak hanya ini, nanti akan saya berikan beberapa template yang itu bisa Bapak Ibu kreasikan, nanti di-combine kira-kira yang sesuai di mana terus dipakai, yang tidak sesuai di-delete, diganti, disesuaikan dengan kebutuhan begitu. Jadi komplit nanti satu pembelajaran seperti ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, apakah kita bisa insert suara, Bu ya? Bisa. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kelebihan yang lain dari PowerPoint 2019 atau Office 365 itu kita bisa menambahkan suara kita, langsung merekod ya, dan juga bisa melakukan rekam layar. Jadi ketika ini udah jadi ini perlu dicontohkan ini Bu ya. Baik, saya contohkan Ibu atau Bapak tadi yang bertanya, semoga ini nanti bisa membantu menjawab. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika desainnya sudah jadi, nanti yang mau disampaikan jadi seperti ini, nanti tinggal ngisi kontennya ini disesuaikan, maka kita bisa memberikan narasi suara kita, narasi berupa suara kita yang langsung bisa kita record di sini. Misalkan di slide 1, karena ini opening, maka kalau mau nambahkan begini, klik insert, kemudian Bapak Ibu pilih yang audio di sebelah pojok kanan, kemudian di sini ada 2. Yang pertama itu ada audio on my PC atau yang sudah ada di desktop kita lampirkan begitu. Yang kedua ada recording, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan narasi suara Bapak Ibu di sini. Misalkan klik ini ya, klik yang record. Nah, di sini sudah ada ini. Nanti kalau mau merecord tinggal klik ini Bapak Ibu. Yang ada tanda merah. Ini diklik nanti sudah mulai masuk. Ini saya contohkan ya. Misalkan untuk pembelajaran yang ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini dengan tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita oke. Nah, di sini ada icon apa namanya? Speaker. Oh, ini tadi ada 2 ya. Tadi yang mana ya? Kita ceknya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya hapus dulu. Nah, dari sini suara Bapak Ibu sudah bisa dilampirkan di PowerPoint ini, presentasi ini. Kemudian bagaimana cara melakukan pengaturan. Jadi ketika Bapak Ibu klik gambar apa namanya speaker, kemudian di sini ada muncul playback, diklik yang ini, nanti ada pengaturannya. Nah di sini misalkan Bapak Ibu nanti mau motong sekalian ini trik lagi, mau motong audionya nanti di sini caranya. Nah pertama diklik yang ini, pastikan ini kalau nanti saya pengennya begitu saya tampilkan ini, begitu saya klik apa namanya display begini slideshow, suara saya langsung muncul, maka di sini klik yang automatically, jadi otomatis begitu. Kemudian cara mengaturnya, kalau Bapak Ibu misalkan saya tadi kan begini, coba saya cek nih, bentar. Saya tadi di belakang ada tambahan, sebentar ini agak lemot, klik ini dulu.
kita cek dulu suaranya apakah narasinya udah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini dengan tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Misalkan seperti, nah ada misalkan seperti tadi kan harus Bismillahirrahmanirrahim. Karena harus potong, maka Bapak Ibu bisa memotongnya langsung di PowerPoint ini. Caranya klik playback, kemudian trim audio. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngecek. Tadi itu misalkan kita potong dari sini, kita majukan aja. Kita cek. Kita hilangkan yang misalkan tadi, kata-kata misalkan makhluk hidup. Nah, di sini selesai. Jadi ini kita majukan. Oke, kita coba play. 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, seperti ini. Kalau sudah yakin, baru di oke. Kemudian pengaturan suaranya ada di sini untuk volumenya. Apakah nanti mau volumenya itu full? Jadi suara Bapak Ibu full ada, atau nanti cukup misalkan tidak full begitu. Oke. Jadi nantinya seperti ini. Ada settingan yang terlupa karena ini nanti saya mau narasi audio ini keluar pada saat pertama kali saya buka ini, maka perlu diklik yang di sini animation sebentar, agak lemot sekali, animation pane. Nah, di sini kan karena di bawah. Nah, Bapak Ibu bisa pindahkan ke atas. Oke. Sebentar. Nah, pindahkan ke atas ini. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini dengan tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Bu Ani mungkin bisa cukup menjawab. Ada lagi? Durasi waktunya di voice note itu tidak terbatas ya Bang John ya? Oh enggak. Insya Allah aman, insya Allah. Ya, ini ada pertanyaan dari masih, tapi gimana Bu? Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Ania, SDN Kebon Dalem. Keren Bapak. Oh iya, kalau mau animasi pakai foto sendiri, bagaimana cara menghilangkan background-nya? Oh, oke. Tadi sudah ya kayaknya. Langsung dijawab Bu. Iya, boleh. Oke. Tadi kayaknya sudah ya. Oke, baik, saya ulangi Bapak Ibu. Misalkan ini karakternya ini, atau saya nambahkan aja ini biar di sini. Saya mau nambah lagi foto ya. Foto yang itu berarti JPEG ya. Kalau JPEG berarti ada ininya. Misalkan saya mau pakai ini. Nah gini, misalkan begini, cara menghilangkan backgroundnya, misalkan saya mau nambah di sini nih, klik format Ibu, Bapak atau Ibu tadi, kemudian remove background. Nah seperti ini. Kalau yang ini warna apa ya namanya? Ungu Bu ini ya. Kalau warna ungu berarti nanti dia adalah bagian yang hilang, Jadi kalau ini saya biarkan klik begini, maka badan saya yang di sini akan hilang. Kita coba ya. Nah, seperti ini jadinya, malah ngeri ya. Nah, supaya nanti tampilannya bagus, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya, ditambah di sini. Nah, hanya tinggal diseret-seret begini aja. Oke, seperti ini. Tadi sama dengan yang kita ambil dari buku tema tadi, Pak ya? Iya, sama. Makanya tadi kan sudah, seingat saya sudah ini ya.
Gini. Nggih, cukup nggih, saya rasa itu. Ya, cukup. Saya tidak terlalu ini nggih. Iya, waktunya juga sudah hampir 2 jam ini Pak John. Ini satu lagi Pak, dari Bu Putri Setianingsih, Karangdieng 1 Mojokerto, berarti PP-nya buatnya di Office 365. Oh, nggih Bu, atau Office 2019. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, panjenengan semua kan sudah punya ini ya, sudah punya Office 365 semua. Nanti, oh iya, berarti mohon izin Bu, saya demokan lagi nggih yang online nggih. Maaf salah. Iya, boleh. Oke. Saya demokan lagi Bapak Ibu, kalau mau pakai yang Office 365 online maka Ibu ketikkan di address bar sini office.com ya, office.com. Nanti Bapak Ibu ada aplikasi banyak yang seperti kemarin saya sampaikan ini, banyak sekali dan semuanya bisa menunjang proses pembelajaran Bapak Ibu. Lalu pilih yang PowerPoint. Nah, pilih yang PowerPoint. Kemudian, nah di sini yang saya sampaikan tadi. Di sini kalau mau pakai tema yang disediakan, temanya ini banyak. Nah, temanya banyak ini juga lebih banyak lagi. Bisa diklik yang sebelah sini nanti kalau mau nih. Tinggal Bapak Ibu milih temanya. Ya, jadi sesuai selera. Atau kalau mau kayak saya tadi karena terbiasa pakai nyoba sendiri, maka pakai yang ini. Nah, dari sini pun Office 365 ini akan membantu lagi, akan menampilkan nanti ide-ide kira-kira mau seperti apa gitu. Nanti coba diklik yang di sebentar, ini masih proses ini. Sebentar. Nah, Bapak Ibu klik desain ini. Nah, di sini juga akan dibantu dengan ide-ide. Ini banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu mau yang mana? Kira-kira yang sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan seperti itu. Gitu Bu. Jadi sebenarnya panjenengan semua sudah punya cangkulnya, punya pulpennya, punya alatnya untuk mengerjakan ini semua. Nggih, ngaten Bu Wani. Ya, terima kasih Bang John. Mungkin di sini kan kalau kita sudah selesai membuat PPT, kemudian kita mau membagikan ke siswa, karena di sini PPT kita kan online ya Bang John, kalau kita buatnya lewat 365, berarti kan kita membagikan linknya ke siswa begitu ya? Ya. Atau bisa juga seperti itu, kayak OneDrive kemarin, yang kemanfaatan OneDrive. Yeah. Karena kalau diberikan dalam bentuk file, bedanya begini. Kalau Bapak Ibu pakai platformnya itu WA, tidak punya kelas digital seperti ini, maka mau share materi tadi pakai WA, kemudian file yang segini, misalkan file saya ini, file ini mau Bapak Ibu berikan lewat WA, maka tidak mungkin bisa, karena filenya terlalu besar. Jadi kalau file itu kan tidak salah 16 MB maksimal di WA itu. Maka solusinya adalah yang diberikan linknya. Disimpan dulu di OneDrive, kemudian yang diberikan linknya, itu baru bisa nanti. Seperti itu Bu. Siap, terima kasih Pak. Mungkin di sini sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan, karena materi praktik kan selalu banyak menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab begitu Pak. Nanti bisa dilanjutkan di kelas virtualnya Pak ya, khususnya di kelas menerapkan kelas daring di PowerPoint-nya. Nanti bisa tanya jawab dengan Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Marjono. Untuk sesi ini karena sudah mendekati pukul 15 Bang John, mungkin kita akhiri dan kita lanjutkan untuk besok. Mungkin ada kata penutup dari Bang John yang ingin disampaikan? Jadi Bu, saya mau menyampaikan yang ini tadi aja. Tadi sudah saya rangkum di awal, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi ini, mohon izin untuk kembali menyampaikan bahwa
karena panjenengan semua istilahnya sudah kadung jegur di Diklat Merdeka Belajar ini, maka sebaiknya mari kita niatkan bismillah untuk belajar menuntut ilmu, mengupgrade keilmuan kita yang itu nanti bisa menunjang proses pembelajaran di kelas. Maka apapun kondisinya, meskipun mungkin terasa berat dan terasa istilahnya gradul, kemarin saya baca di kelas tuh ada yang baru bisa buka laptop saja terus tugasnya seperti ini ya, itu nanti Bapak Ibu semakin berat atau semakin banyak kekurangan, nanti panjenengan kalau mau berusaha insya Allah akan lebih berhasil dan nanti akan ada sesuatu yang indah di sana. Baik, Bu Hani, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ini mohon izin. Okay. Mohon izin saya bacakan quote-nya hari ini Pak ya. Okay. Ini saya suka kata-kata quote-nya hari ini. Setiap yang indah itu datang selepas sabar. Maka tanamkanlah dalam diri, ingat senantiasa dalam hati bahwa orang-orang yang sabar itu Allah selalu membersamai mereka. Demi Allah, kita tidak kuat. Tapi karena Allah, kita harus kuat. Semoga semuanya dimudahkannya. Amin. Indah sekali, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Oke, mungkin terima dari kasih, saya cukupkan, Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar yang sudah mengikuti topik kedua hari ini, menerapkan kelas daring dengan tema PowerPoint, yaitu pembuatan presentasi kreatif yang sudah disampaikan oleh Bapak Marjono dari SC Plus Rahmat Kota Kediri. Untuk selanjutnya kita masih punya satu materi untuk di topik kelas daring yang akan disampaikan oleh Bu Amirah pada hari Senin 21 September 2020. Untuk peserta, mungkin tadi banyak pertanyaan yang belum bisa kami tampung dan belum bisa kami jawab. Nanti bisa kita lanjutkan di kelas virtual yang akan dibimbing oleh Bapak narasumber kita langsung oleh Bapak Marjono. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan keaktifan para peserta di sini. Kami selaku tim panitia dan narasumber dari BGRI SLCC Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa manfaat bagi dunia pendidikan kita dan selanjutnya untuk peserta didik kita. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.